Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 15 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia untuk diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman orang buta yang duduk di pinggir jalan hari ini memberi inspirasi kepada kita, supaya kita tidak takut untuk berseru kepada Tuhan. Seruan itu bukan sembarang seruan, namun seruan yang memohon kasih, seperti yang dilakukan oleh orang buta itu. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak berseru tentang keluhan penderitaannya. Ia tidak meminta sumbangan, akan tetapi ia justru meminta ampun. "Kasihanilah aku." Orang buta itu berseru beberapa kali sampai Yesus menghendaki supaya ia mendekat. Jika ia hanya berseru sekali dan berhenti berseru karena ditegur oleh orang lain, seruannya tidak sampai pada Yesus. Ia justru akan semakin ketinggalan rombongan Yesus yang berjalan. Justru karena kedegilan niatnya, seruan orang buta itu sampai pada telinga Yesus. Orang buta itu mempunyai tekad yang bulat untuk berjumpa dengan Yesus. Tekad bulat yang menjadikannya tidak mudah menyerah dengan orang-orang sekitarnya yang menghambat usaha dan perjuangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah Injil hari ini kita dapat belajar iman bahwa Yesus pasti tidak pernah akan tinggal diam dengan kita yang berseru kepadanya. Apa yang kita butuhkan untuk membuat kita semakin hidup pasti akan diberikannya. Orang buta itu meminta supaya dapat melihat, dan impiannya tercapai. Ia sungguh dapat melihat, dan apa yang dilakukannya setelah mendapat penglihatannya, ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang itu memerlukan mata untuk melihat dan hidup. Kebutaannya menjadikan dirinya mati dengan bekerja sebagai pengemis. Ia tidak bisa berbuat banyak untuk dirinya sendiri,
apalagi untuk orang lain. Namun dengan diberi penglihatan, ia hidup kembali, ia bisa melihat dunia dan terlebih melihat karya keselamatan Allah. Ia bisa berkarya lebih luas dan dalam, tidak lagi menjadi pengemis. Ia sekarang bisa memberi kepada pengemis. Ia membawa warta keselamatan dalam dirinya untuk orang lain juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang hadir dalam kisah Injil hari ini. Kita bisa belajar banyak dari orang buta itu, bagaimana ia hidup kembali. Kita juga bisa belajar dari orang yang melarang orang buta berteriak. Bisa jadi kadang kita juga justru menjadi penghalang orang buta untuk berjumpa dengan Yesus. Kehadiran kita justru seharusnya membawa mereka yang buta kepada Yesus untuk disembuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak mudah menyerah dan berhenti berkarya bagi gereja dan masyarakat. Kehadiran kita merupakan kehadiran yang membawa berkat dan keselamatan. Semoga kita yang mempunyai mata untuk melihat mampu memandang dunia dengan optimis dan penuh harapan. Mari kita pergunakan apa saja yang kita miliki untuk mewartakan Injil Tuhan dalam hidup kita. Kita masing-masing adalah menjadi Injil kehidupan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami mampu melihat dunia lebih bijaksana. Bantulah kami agar kami selalu sadar akan tugas perutusan kami sebagai orang Kristiani. Semoga dimanapun kami berada, kami membawa cahaya penerangan bagi siapa saja yang kami jumpai. Tuhan, bantulah kami untuk mampu selalu melihat. Jangan biarkan kami mengalami kebutaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.